Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky. Saya dan teman saya Ibnu dan Muhammad Raka akan menjelaskan tentang hama dan penyakit atau gulma. Hama adalah organisme yang dianggap merugikan dan tak diinginkan dalam kegiatan sehari-hari manusia. Walaupun istilah hama dapat digunakan untuk semua organisme, tetapi istilah ini paling sering dipakai hanya kepada hewan. Organisme yang bersifat invasif juga merupakan hama. Suatu hewan juga dapat disebut hama jika menyebabkan kerusakan pada ekosistem alami. Agen penyebaran penyakit dalam habitat manusia contohnya adalah organisme yang menjadi faktor penyakit bagi manusia. Berbagai wabah atau nyamuk yang menjadi faktor malaria. Dalam pertanian, hama adalah organisme pengganggu tanaman yang menimbulkan kerusakan secara fisik, dan kedalamannya praktis adalah semua hewan yang menyebabkan kerugian dalam pertanian. Hama, ada berbagai macam hama dan penyakit tanaman yang perlu kalian ketahui. Hama adalah hewan yang biasa menyerang atau mengganggu tanaman sehingga tanaman tidak bisa tumbuh dan berkembang dengan optimal. Berikut yaitu macam-macam hama. 1. Tikus. Hama dan penyakit tentunya memang sangat merugikan bagi para petani. Salah satunya hama yang banyak merugikan petani adalah tikus. Hal ini disebabkan karena tikus memiliki mobilitas yang sangat tinggi serta daya adaptasi dan perkembangbiakannya juga sangat tinggi. Tikus biasanya menyerang tanaman padi dan sering bergerak pada malam hari. Biasanya target utama tikus itu menyerang padi, biji dan batangnya. Dengan giginya yang tajam, tikus dapat memakan biji-bijian padi. Biasanya membuat lubang di dekat sawah bersembunyi di antara semak-semak. Kalian bisa mengendalikan hama satu ini dengan beberapa cara, yaitu menutup lubang yang ada di sekitar sawah dengan menggunakan yang digunakan sebagai tempat persembunyian, lalu menangkap tikus. Terus menggunakan ular yang sudah dijinakkan untuk mengusir atau memaksa tikus. Menggunakan pembasmi tikus, umpan beracun, namun menerapkan cara ini harus berhati-hati. Yang kedua ada ulat. Hama selanjutnya adalah ulat. Biasanya ulat akan memakan daun serta batang tumbuhan. Hal ini bahkan mungkin sering kamu lihat di lingkungan sekitar. Cara mengendalikan hama ulat ini adalah sebagai berikut, yaitu mengecek bagian bawah daun. Apabila terdapat telur kuku berwarna putih, maka segera dibersihkan. Terus genangilah tempat persemaian dengan air agar ulat naik ke atas dan mudah untuk dibasmi. Apabila sebelumnya tidak efektif, maka opsi terakhir adalah dengan menggunakan pestisida. Walang sangit. Walang sangit merupakan salah satu hama yang cukup meresahkan para petani. Walang sangit dapat merusak tanaman dengan meloncat ataupun terbang dari satu tanaman ke tanaman lain sambil mengeluarkan bau yang tidak sedap. Adapun cara pengendalian hama walang sangit adalah sebagai berikut. Pertama, menerapkan sistem tanam serentak, menjaga kebersihan sawah dari rumput liar, menangkap walang sangit, menggunakan predator seperti laba-laba, menanam jamur yang memberikan efek bagi walang sangit, dan yang terakhir dapat menggunakan insektisida. Hama terakhir yaitu hama wereng. Wereng biasanya menyerang daun dan batang pada tumbuhan, sehingga menyebabkan tumbuhan tersebut menjadi mati. Hama wereng ini menjadi salah satu penyebar virus yang menyebabkan penyakit tumor. Adapun cara untuk menangani hama wereng adalah sebagai berikut. Mengatur pola tanam pada tanaman dengan melakukan penanaman bersamaan atau bergilir untuk memutus siklus hidup hama wereng. Menggunakan predator seperti kumbang, Ophinia nigrofasciata, dan laba-laba Lysocha pseudoannullata. Menggunakan insektisida. Namun cara ini harus dilakukan dengan efisien dan tetap menjaga lingkungan. Selain berbagai hama yang telah disebutkan, ada beberapa hama lagi yang juga termasuk ke dalam hama dan penyakit tanaman. Di antaranya adalah kutu kecil atau tungau, babi hutan, belalang, lalat buncis, kumbang, lalat buah, serta burung pipit.